bentuknya seperti rumah Teletubbies, makanya di sini pupilnya adalah perumahan Teletubbies. Kampung Teletubbies atau Rumah Dum ini berdiri tahun 2006. Jadi mulai bulan September sampai tahun 2007 itu bulan Mei. Dulu kami adalah korban dari gempa. Jadi gempa bumi tahun 2006 itu perkampungan kami namanya Kampung Lepen itu jadi ambles. Kemudian kita harus direlokasi. Nah di sini dulu perkebunan tebu untuk relokasi kami. Dan kemudian kita dibuatkan Rumah Dum ini, rumah tahan gempa dari Amerika. Yang bangun Kampung Teletubbies di sini itu dari NGO dari Amerika, yaitu yang diketuai oleh Rich Crandall dan David Schott. Itu NGO-nya namanya Domes for the World. Kemudian dari Dubai namanya Emar, itu namanya Muhammad Ali Al-Abar, itu yang punya dana. Jadi individu yang untuk mendanai Rumah Dum di sini. Untuk kelebihan Rumah Dum sendiri di sini itu yang pertama adalah untuk tahan gempa, tahan angin, dan tahan kebakaran. Karena Rumah Dum di sini itu dari segi konstruksinya itu sangat berbeda sekali dengan rumah biasa. Mulai dari fondasinya kita cuma 20 cm di permukaan. Terus kemudian lantai itu semuanya dilapisi dengan kerangka besi. Kemudian di sini konstruksi bangunannya semua cor beton. Nah, kemudian dari dinding sampai lantai itu semuanya kerangka besinya terkait. Nah, sehingga nanti seandainya ada mungkin gempa bumi itu pastinya cuma ngikut aja Rumah Dum itu. Proses pembuatan awal yaitu perkebunan tebu itu kita ratakan semua, kemudian kita proses pembuatan pertama itu untuk fondasi. Jadi fondasi Rumah Dum itu cuma 20 cm di permukaan dan berdiameter 7. Terus kemudian setelah fondasi jadi, kemudian kita pasang cetakan balon. Jadi Rumah Dum ini pakai cetakan balon untuk pembuatan Rumah Dum. Terus kemudian cetakan balon itu kita gelembungkan. Jadi pembuatan Rumah Dum itu kita gelembungkan untuk balonnya. Setelah balon itu keras, kemudian kita kasih kerangka besi. Jadi kerangka besi Rumah Dum di sini harus menggunakan 200 biji besi yang ukurannya 12 mili dan ulir. Jadi tidak bulat seperti itu. Kemudian setelah kerangka besi itu selesai, kemudian kita cor manual. Jadi cor manual Rumah Dum di sini itu 1 hari harus jadi. Jadi kalau nanti menyambung itu pastinya kualitasnya kurang bagus. Proses terakhir adalah finishing. Jadi finishing di sini meliputi dari pengecatan ataupun pelapisan anti bocor. Itu supaya nanti kalau waktu hujan itu tidak akan rembes. Untuk pembuatan Rumah Dum di sini membutuhkan dana $4.000 atau 40 juta kalau dirupiahkan. Terus kemudian secara keseluruhan di sini ada 80 unit bangunan dan 80 itu dibagi menjadi 2, yaitu fasilitas umum dan rumah hunian warga. Jadi yang 71 adalah rumah hunian warga dan 9 itu untuk fasilitas umum seperti musola, aula, poskesdes dan 6 unit MCK. Rumah Dum di sini ada 5 ruangan. Ruang yang pertama adalah kamar tamu, samping kanan samping kiri untuk kamar tidur, kemudian yang ruang belakang untuk dapur dan lantai atas untuk keluarga. Rumah Dum di sini kan bentuknya berbeda dengan rumah biasa dan mungkin di sini harus melalui penyesuaian warga. Jadi selama 3 bulan itu warga belum bisa menduduki ataupun menempati Rumah Dum di sini. Jadinya melalui proses penyesuaian terhadap lingkungan dan mungkin bentuk rumah yang mungkin berbeda dengan rumah biasa. Sebelumnya Rumah Dum itu kan sudah dimusyawarahkan untuk mendapatkan Rumah Dum itu dengan cara diundi, dalam artian yang mungkin sekiranya dulu itu penduduk dari tanah ambles itu semuanya pasti mendapatkan Rumah Dum. Nah, kemudian yang belum istilahnya tidak termasuk di tanah ambles itu kayak mungkin di perkampungan biasa yang rumahnya roboh, terus kemudian yang dekat-dekat jurang. Nah itu semuanya direlokasi. Jadi sebenarnya bukan kita harus dibujuk, itu enggak, dalam artian itu adalah kesadaran masing-masing penduduk supaya untuk menempati Rumah Dum yang sudah dikasihkan atau dibantu dari NGO Amerika. Perbedaan antara tinggal di Rumah Dum ataupun
dulu aktivitas warga itu sangat berbeda sekali. Jadi kalau dulu mungkin cuma kita itu bertani, dalam artian kita ke sawah kemudian mencari rumput untuk makan ternak. Tapi dengan adanya rumah dom atau dengan adanya pariwisata di sini, itu dari segi penduduknya itu bisa ada yang jualan, terus kemudian ada juga yang jadi pemandu, dan ada juga yang memasakkan para pengunjung yang berwisata di sini. Kalau di lingkungan rumah dom itu nggak mungkin untuk membangun kandang ternak, makanya kita untuk sisihkan ataupun kita kelompokkan untuk menjadi kelompok ternak, yaitu namanya Maju Makmur, itu yang ada di sebelah utara rumah dom. Jadi itu khusus untuk ternak di perkampungan rumah dom. Untuk awal pengembangan tempat wisata di sini, itu yang pertama dulu kita cuma mengolah dari untuk parkirnya saja. Jadi setiap sore itu kita cuma parkir saja, terus kemudian lama-kelamaan banyak pengunjung yang pengen mengadakan kegiatan di sini. Terus kemudian kita buat organisasi, dan rumah dom ini kita daftarkan ke Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman itu untuk menjadi desa wisata. Dan alhamdulillah tahun 2009 itu kita di ACC menjadi resmi desa wisata yang bisa dikunjungi oleh masyarakat atau khalayak umum. Terus kemudian kita mendapatkan PNPM Mandiri Pariwisata 2011 itu 65 juta, 2012 itu 100 juta, dan 2013 75 juta. Jadi kita melihat bahwasanya dom itu punya potensi wisata itu karena memang dikunjungi oleh banyak orang. Nah, sehingga timbullah satu pemikiran, gimana kalau kita kembangkan desa wisata itu menjadi desa wisata. Untuk paket wisata yang ada di sini, itu yang pertama kita ada paket pemandu, dalam artian di sini untuk paket kegiatan, terus kemudian ada paket permainan. Nah, di situ nanti ada berbagai macam isinya, dalam artian permainan nanti ada beberapa, ataupun outboundnya ada beberapa permainan yang mungkin kita sajikan kepada para pengunjung yang ada di sini. Terus kemudian dari paket trekking di sini kita bisa mengunjungi beberapa tempat atau objek wisata yang ada di sini. Contoh mungkin peternakan, Belik Unut, Pantai Dwarasa, proses pembuatan roti brownies, tanah ambles, dan dome view atau melihat rumah dom semua dari atas. Terus kemudian di situ ada kesenian juga, namanya kesenian di sini adalah kesenian ronda tek-tek. Itu kesenian khas yang terbuat dari tongkat bambu yang kita kasih wajah primitif seperti itu. Terus kemudian di sini kita punya icon, yaitu Badut Teletubbies, yaitu ada 4 unit, yaitu Tinggi-Tinggi, Dipsy, Lala, dan Po. Itu yang untuk icon kami. Kemudian untuk wisatawan anak-anak ataupun keluarga itu biasanya pada bermain di sini ada kereta kelinci, kemudian pancingan anak, kemudian mandi bola, odong-odong, sepeda unik, dan mobil cas ataupun motor cas. Kemudian tanah ambles, yaitu kampung kami yang dulunya terjadi ambles, itu kemudian untuk saat ini kita gunakan untuk jalur trekking waktu ada pengunjung, dan situ kita nanti terangkan untuk sejarah untuk tanah ambles atau sejarah gempa. Selain itu kita punya homestay. Jadi homestay itu sangat penting sekali untuk di desa wisata, karena kalau nggak ada homestay pastinya nggak bisa untuk menjadi desa wisata. Persiapan dari kita di desa wisata di sini itu adalah kita melalui ikut pelatihan. Pelatihan itu nanti berbeda-beda. Kalau mungkin dari pengolah itu bisa untuk sadar wisata, kalau mungkin dari pemerintah itu bisa kuliner ataupun souvenir, pembuatan souvenir, ataupun bisa nanti juga untuk pok darwis juga sama. Secara prosedural, aturan yang diterapkan di kabupaten bahwasanya memang atas usulan masyarakat, dan saat ini kabupaten sudah mengakui bahwasanya dom itu adalah bagian dari desa wisata. Nah, hanya saja kadang permasalahan desa wisata itu ada desa wisata yang menarik dan ada desa wisata yang kurang menarik. Kalau di wilayah dom sendiri, potensi yang dimaksud itu adalah adanya ketertarikan orang untuk melihat bangunan yang bentuknya adalah unik. Selain itu, saat ini memang belum ada nilai yang memang bisa menjadi salah satu penunjang, karena memang belum dikembangkan.
Penyebabnya karena di sini adalah di suhu tropis ataupun suhu panas ataupun bisa hujan. Jadi rumah dom di sini kan mungkin cocoknya juga di suku Eskimo, yaitu kayak perumahan iglo. Jadi karena di sini mencoba untuk dibuat di suhu tropis. Jadi di sini mungkin karena akibat dari panas dan hujan, dan kemudian perawatan di sini sebenarnya untuk rumah dom itu perawatannya 1 tahun, seandainya bisa itu harus dicat ulang. Untuk status kepemilikan rumah dom saat ini kita masih menyewa di kas desa. Jadi tanah di sini adalah tanah kas desa. Jadi setiap tahunnya kami harus menyewa ke desa. Jadi setiap tahun kita sewanya naik. Jadi hampir 10% dari tahun yang sebelumnya. Dalam artian tahun ini mungkin 11 juta, mungkin tahun besok bisa lebih dari 11 juta. Permasalahan itu tentunya terkait dengan masalah tanah, seperti yang beberapa waktu pernah saya sampaikan kepada masyarakat, bahwasanya tanah itu adalah statusnya adalah TKD. Siapapun yang akan menggunakan tanah tersebut itu tetap memang harus mengikuti mekanisme ataupun prosedural dari penggunaan tanah TKD tersebut. Akhirnya memang saat ini masyarakat terbebani dengan adanya sewa per tahun kepada desa, sesuai dengan keputusan gubernur, karena ketentuan untuk penggunaan lahan TKD itu memang harus dengan cara sewa. Kalau dilihat dari pengambilan alih tanah, kemungkinan bisa terjadi, tetapi saya kira untuk terjadinya sengketa tidak, karena masyarakat juga tahu terkait status tanah tersebut. Perjanjiannya dulu kita 3 tahun itu gratis untuk menempati tanah yang ada di sini. Terus kemudian selama 3 tahun itu sudah selesai, kita kemudian dari masyarakat atau dari pemerintah setempat, itu dari kelurahan itu menurunkan peraturan, yaitu bahwasanya tanah di rumah dom itu harus menyewa. Sampai saat ini bukan satu masalah. Jadi sampai saat ini bukan masalah yang muncul di masyarakat. Hanya saja dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah di dom. Karena saat ini juga dom itu menjadi salah satu desa wisata. Pemerintah desa juga bertanggung jawab, pemerintah kabupaten juga bertanggung jawab kaitannya pengembangan, dan selama ini setiap tahunnya masyarakat dom untuk pengembangan wisata itu juga membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah, baik juga pemerintah desa sendiri. Justru pengembangan dom menjadi desa wisata itu tidak terlepas dari pemerintah daerah juga desa. Tidak akan pernah mungkin ketika hanya diupayakan oleh masyarakat ataupun pengelola saja. Jadinya kita tetap harus mengikuti pemerintah, kebijakan pemerintah juga. Dalam artian kita dari awal juga mungkin dulunya pengennya menjadi hak milik, tapi dari pemerintah setempat mungkin harus menganjurkan kita harus pajak untuk tanahnya. Jadi kita selama ini selalu sinergi dengan masyarakat. Nah, ke depan dengan dokumennya desa, yaitu dalam bentuk RPJMdes, rencana pembangunan jangka menengah, kita akan membuat desain yang akan lebih menarik wisata daripada saat ini. Untuk usaha pemilikan tanah di sini, untuk pembebasan di sini, itu kita pertama itu waktu itu kita dari Bapak RT yang ada di sini itu sudah membebaskan dengan cara kita mengajukan proposal, tapi proposal itu enggak jalan, dalam artian cuma di pertengahan jalan itu berhenti, dan itu tidak ada pendamping juga dari pihak pemerintahan. Makanya dari itu usaha itu tumbang, dalam artian gagal di pertengahan jalan. Harapannya secepatnya untuk tanah di sini menjadi hak milik, dalam artian di sini supaya bebas tanpa ada pajak yang mungkin harus membebani warga di sini. Dan kemudian untuk pariwisatanya itu harapan kami itu adalah mungkin dari pihak pemerintahan itu harus istilahnya membantu kami untuk mengembangkan desa wisata yang ada di sini, supaya pengembangan desa wisata di sini itu tetap maju dan mungkin bisa untuk kesejahteraan masyarakat di sini, dan mungkin untuk menjadi lapangan kerja di sini atau di kampung sini.
supaya orang-orangnya tidak mungkin kerja di luar, tapi kerja di dalam kita bisa mendapatkan hasil yang mungkin bisa dinikmati. Aku tak benci dirimu dan melepaskan cintamu. Kau tahu diriku, kau tahu dirimu, kita sudah tak sendiri lagi. Ku harap dirimu mengerti dirimu, tak mungkin kita terus begini. Anggap saja semua itu sebagai mimpi tidur, lupakanlah masa lalu.